Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Isma, selamat sore teman-teman saya sekalian. Di sini saya akan membacakan surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 dan juga surah Al-Baqarah ayat 83 beserta hukum-hukum tajwidnya. Baiklah, langsung saja saya ke pembacaan suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innash syirka la zulmun 'azim. Berikut adalah surah Luqman ayat ke-13. Baik, selanjutnya yaitu surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Berikut adalah surah Luqman ayat ke-14. Baik, selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 83. Baik, yaitu selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 83 yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsyaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Baiklah, itulah pembacaan surah Al-Baqarah ayat 83. Baik, kita selanjutnya itu mengenai hukum tajwid pada surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Hukum tajwidnya yaitu terdapat pada huruf qa, yaitu alif mati sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah atau yang bisa disebut dengan mad tabi'i. Yang kedua yaitu huruf qa berbarisnya mati atau sukun, yaitu dimaksud dengan qalqalah sugro pada huruf luk. Baik, selanjutnya yaitu huruf mim bertemu dengan alif kemudian alifnya dibuang pada huruf manu atau bisa disebut dengan itu hukum tajwidnya ialah mad tabi'i. Yang selanjutnya yaitu huruf ba barisnya mati dalam Quran atau sukun, bisa disebut dengan qalqalah sugro. Selanjutnya yaitu huruf hadamir, ada huruf yang hidup yang ada barisnya, itu disebut dengan mad silah kasiro pada huruf ni. Selanjutnya itu huruf hadamir juga ada huruf yang hidup yang berbaris disebut juga dengan mad silah kasiro. Selanjutnya itu ada huruf ya bertemu dengan alif kemudian alifnya dibuang, yaitu mad tabi'i. Selanjutnya itu alif mati sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah, bisa disebut dengan mad tabi'i. Kemudian ada huruf ha barisnya kasro atau biasa disebut dengan tarkik. Selanjutnya ada sebelum lamnya lafaz Allah lam jalalah ada huruf yang berbaris kasro, itu disebut dengan tarkik. Itulah hukum tajwid pada surah Luqman ayat ke-13. Selanjutnya hukum tajwid pada surah Luqman ayat 14 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu alif lam bertemu dengan huruf hamzah, huruf qamariyah, disebut dengan alif lam qamariyah, hukum tajwidnya. Yang kedua yaitu huruf mim, huruf nun mati bertemu dengan huruf sin. Hukum tajwidnya yaitu ikhfa ausat.
Yang ketiga yaitu alif mati sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i. Alif mati sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah, mad tabi'i ya. Selanjutnya ada mat yang di dalam kalimat ada huruf waw atau ya yang barisnya mati. Sebelumnya ada baris fathah. Itu disebut dengan mad lain. Selanjutnya ada wakaf jaiz, boleh wakaf, boleh wasol. Yang artinya itu boleh berhenti dan boleh lanjut. Itu adalah tanda wakaf. Tanda wakaf. Selanjutnya itu ada ta barisnya mati, berubah suaranya menjadi it's gitu, it's gitu, lats gitu. Bisa contohnya itu sebagai lats hu, lats ha gitu, lats hu. Itu disebut dengan ta mabsuto ya, ta mabsuto gitu. Selanjutnya itu ada sebelum hadamir ada huruf yang hidup yang ada barisnya, itu disebut dengan mad silah kasiro. Selanjutnya ada tanwin bertemu dengan huruf ain, itu hukum tajwidnya disebut dengan izhar khalqi. Selanjutnya itu huruf lam bertemu alif, kemudian alifnya dibuang, disebut dengan mad tabi'i. Berikut adalah hukum tajwid dari Quran surat Luqman ayat ke-14. Selanjutnya itu pada hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat 83. Ada yang pertama yaitu mad tabi'i bertemu huruf hamzah di lain kalimat, itu disebut dengan mad jaiz. Selanjutnya itu karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, itu disebut dengan mad wajib. Selanjutnya ada karena ada fathah sebelum lafal Allahu, itu disebut dengan lam tafkim. Selanjutnya itu karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati sama dengan, itu artinya mad lain. Selanjutnya yaitu karena ada fathah ain bertemu dengan huruf wawu, itu disebut dengan idgham bi ghunna. Selanjutnya ada karena ada wakaf ji bertemu dengan huruf qaf bertemu dengan al-qamariyah, hukum tajwidnya. Selanjutnya ada karena ada huruf la bertemu dengan huruf mim, itu disebut al-qamariyah juga, sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu karena ada huruf nun bertemu dengan huruf ya, itu disebut juga dengan al-qamariyah. Selanjutnya itu karena ada huruf nun yang bertasydid, itu disebut dengan gunna musyaddada. Selanjutnya itu karena ada fathah ain bertemu dengan huruf wawu, itu disebut dengan idgham bi ghunna. Baiklah, sekian pembacaan surah Luqman ayat 13, 14 dan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 83 beserta penjelasan hukum tajwidnya dari ketiga ayat tersebut. Kiranya ada salah kata atau salah pengucapan pada pengucapan huruf-huruf hijaiyah atau pada terdapat keliru pada pembacaan ayat-ayat tersebut, kiranya saya mohon maaf untuk Ibu Isma dan untuk teman-teman saya juga mohon maaf. Sekian hasil tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.